Bayi yang risiko tinggi itu bayi yang lahir dalam keadaan berat badan yang tidak normal, misalnya BBLR ya, berat bayi lahir rendah, itu di bawah 2.500. Hai seluruh sanak jamil dimanapun berada, saya Dr. Asrawati Embiomed spesialis anak konsultan akan mengikuti obrolan CEGA Inspirasi Hidup Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai Dusana Jamil dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Citra Mustika sebagai host dalam acara obrolan CEGA Inspirasi Hidup Sehat. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang keren dan seru dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis anak, subspesialis beliau adalah tumbuh kembang anak. Sanak Jamil, Citra mau menginformasikan nih bahwa M Jamil Padang, baik yang sudah tahu maupun belum tahu, Rumah Sakit M Jamil sudah menghadirkan layanan poliklinik Pagaruyung dari pagi sampai sore dengan dokter-dokter spesialis yang luar biasa, subspesialis dengan salah satunya subspesialis tumbuh kembang anak. Nah, kalau kita dengar tumbuh kembang apa nih yang ada dalam pikiran Sanak Jamil? Untuk itu langsung kita sapa narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Dr. Asrawati Embiomed SPAK konsultan. Beliau adalah dokter tumbuh kembang pediatrik anak di RSUP M Jamil. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Citra. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Sedang sibuknya hari ini ya, Dok ya? Cukup sibuk. Silakan, Dok, untuk menyapa Sanak Jamil yang dimanapun berada. Ya, hai seluruh sanak jamil dimanapun berada. Saya Dr. Asrawati Embiomed spesialis anak konsultan akan mengikuti obrolan CEGA Inspirasi Hidup Sehat. Menyempatkan hadir di acara obrolan CEGA kita hari ini. Menarik nih, Dok, temanya kita hari ini tentang tumbuh kembang anak yang berisiko tinggi atau yang dikenal dengan high risk baby, yang ditunggu-tunggu sanak jamil terutama moms yang mempunyai anak, karena tumbuh kembang sangat berpengaruh sampai dewasa. Nah, Dok, yang dimaksud dengan tumbuh kembang dan high risk baby ini gimana ini, Dok? Ya, kalau tumbuh itu pertambahan sel, ya, pertambahan dari sel-sel yang ada, organ dan intersisialnya, sehingga itu merupakan kuantitatif ya, yang bisa diukur pertumbuhan itu dengan pertambahan berat badan, pertambahan tinggi badan dan lingkaran kepala. Sedangkan perkembangan adalah fungsi dari organ-organ di dalam usia perkembangan yang bisa diukur dengan bisa memakai instrumen milestone perkembangan, baik itu ranah perkembangan motorik kasar, motorik halus, psikososial, bicara dan bahasa maupun kemandirian. Ternyata ada juga nih perkembangan anak yang memang kira-kira nih, Dok, apa saja yang termasuk bayi yang berisiko tinggi atau kriterianya seperti apa, Dok? Bayi yang risiko tinggi itu adalah bayi yang lahir dalam keadaan berat badan yang tidak normal, misalnya BBLR ya, berat bayi lahir rendah, itu di bawah 2.500 gram, termasuk yang di bawahnya lagi. Kemudian bayi lahir dengan penyakit yang berat ya, misalnya dia lahir dengan sesak nafas, gangguan pernafasan. Kemudian juga bayi yang lahir dari ibu yang berisiko seperti ibu yang hipertensi, ibu yang mengalami kejang dan sebagainya, dan bayi yang lahir ya dalam keadaan misal asfiksia ya, yang saat lahir Apgar skornya tidak baik ya, dan tentu bayi yang lahir mungkin dalam keadaan kejang. Kemudian juga bayi-bayi yang saat lahirnya itu mendapat perawatan di NICU ya. Kemudian kita harus yang banyak saat ini adalah bayi-bayi yang juga atau anak yang malnutrisi ya, IUGR, yang tidak tumbuh di dalam
kandungan. Jadi berat badannya tidak sesuai dengan gestasi atau usia kehamilannya. Nah, kemudian akhir-akhir ini kita bisa melihat adalah bayi-bayi yang tidak mendapatkan asuhan yang adekuat. Maksudnya yang tidak adekuat ini gimana kira-kira tuh dok ya? Yang tidak adekuat ini bahwa dalam perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada mikro namanya, mikro lingkungan ya. Itu adalah keluarga inti yang mana yang berperan adalah ibu. Nah, di sini peranan ibu memberikan nutrisi secara adekuat sesuai dengan kebutuhan kalorinya ya, dan sesuai dengan berat badan yang menjadi target berat badan, kenaikan berat badannya. Nah, kalau nutrisi ini juga ada makronutrien dan mikronutriennya. Nah, kalau di awal-awal tentu kita bisa melihat dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, selain nutrisi itu yang sangat berpengaruh juga adalah pemberian stimulasi dari orang tua kepada anaknya, termasuk dengan orang-orang yang di sekitar anak tersebut. Nah, pemberian nutrisi dan stimulasi ini sangat mempengaruhi pembentukan mielinisasi pada anak. Serabut-serabutnya akan lebih banyak jika kedua ini jalan. Jadi tidak ada satu lebih baik, tapi kedua-duanya yang harus jalan. Banget nutrisi ibu saat ibu hamil ya dok ya? Ya, itu sangat berpengaruh karena berat bayi lahir itu sangat dipengaruhi juga dengan status gizi ibu. Baik, luar biasa. Biasanya apa saja sih faktor yang menyebabkan tumbuh kembang anak ini bisa terlambat dok? Harus lihat ya, bahwa dari data anak yang lahir normal bisa saja dia kemudian normal. Anak lahir normal dalam keadaan normal ya bisa juga abnormal. Tapi anak yang abnormal bisa jadi normal. Itu konsepnya terlebih dahulu. Nah, kita perlu mewaspadai ya, dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini awal itu adalah melalui buku KIA yang sudah ada list-list ya perkembangan pada buku tersebut sesuai dengan usia perkembangan 0 sampai 3 bulan, 3-6 bulan, 9-12 bulan dan seterusnya. Kemudian ada program pemerintah untuk melakukan rujukan berjenjang apabila ditemukan kelainan. Nah, faktor kita melakukan deteksi dini itu sangat mempengaruhi intervensi, karena intervensi dini hasilnya juga sangat optimal. Kemudian yang adalah peranan nutrisi tadi. Nutrisi ya dok ya? Ya, nah nutrisi tidak hanya saja untuk menaikkan berat badan, terutama karena kalau tinggi badan itu adalah hasil akhir dari pertumbuhan ya, karena kalau berat badan naik pasti tinggi juga nambah, lingkaran kepala juga nambah, dan kita juga untuk mengetahui ada gangguan pertumbuhan lihatlah kenaikan berat badannya. Kalau berat badannya sesuai target ya, sesuai usianya, atau berat badan naik tapi tidak sesuai target atau yang dikenal dengan weight watering. Nah, itu bila diintervensi pun hasilnya akan lebih bagus ketimbang kita menunggu anak itu tingginya tidak bertambah atau masuk ke dalam kategori pendek. Berarti sangat penting sekali deteksi dini dari sejak hamil. Berarti buku KIA ini sangat penting sekali ya dok ya? Penting, dan itu bisa menjadi buku wajibnya bagi orang tua atau yang mau jadi orang tua. Sudah juga nih dok, apa yang terjadi jika anak gagal dalam tumbuh kembang, jika yang dialaminya nanti seperti apa nanti dok? Anak kita temukan gangguan pertumbuhan seperti saat ini, kita isu yang terpenting adalah stunting ya, anak yang gangguan pertumbuhan linier yang kita ukur tinggi badannya berada di bawah standar 2 defisiensi menurut standar WHO, grafik WHO. Itu link juga banyak penelitian riset mengatakan kalau anak-anak yang stunting kaitan dengan penurunan tingkat level IQ. Jadi bisa 8 sampai 13 poin itu lebih rendah dengan anak yang tidak stunting. Nah, karena memang pada anak-anak ini terjadi gangguan malnutrisi, terutama gangguan protein. Jadi kecukupan asupan intake itu sangat dipengaruhi, dan pola makanan juga sangat mempengaruhi hal ini, termasuk makronutrien maupun mikronutrien. Nah, kita lihat kalau misalnya
itu terjadi pada anak-anak ini, samping kita juga bisa lihat impactnya selain kognitif juga behavior ya, gangguan perilaku. Gangguan perilaku juga ya, Dok ya. Nah, pertumbuhan catch up yang kedua, yang pertama kan sudah kita ketahui 1000 hari pertama kehidupan, di mana brain development itu sangat bergantung sekali dengan pemberian nutrisi dan stimulasi. Nah, dari 1000 hari pertama kehidupan yang kalau kita hitung sampai usia 2 tahun, masa yang paling utama lagi adalah 100 hari kehidupan. Nah, 3-6 bulan kita harus memperhatikan, maka kalau di ranah perkembangan 0 sampai 3 bulan dia normal, maka akan berharap di 3-6 bulan ke depannya juga normal, 6-9-nya juga normal, 12 dan 9-12 juga normal, dan seterusnya. Tapi kalau bermasalah, itulah kita intervensi segera, sehingga kalau dilakukan awal lahir itu, kalau jalan nih Bu Citra, dengan kewajiban screening SHK ya, hipotiroid kongenital yang jalan diwajibkan oleh pemerintah saat ini, sangat bermanfaat. Screening dilakukan, misalnya ketahuan dari itu ada kelainan, bisa diintervensi dengan pengobatan atau koreksi dengan tindakan, kemudian diberikan nutrisi dan stimulasi atau latihan ya, untuk perkembangannya, maka hasilnya akan bagus, karena percepatan itu golden period ya, kita kenal dengan masa emas itu di 1000 hari kehidupan. Dan alhamdulillah literatur mengatakan ya, hasil riset percepatan terjadi di 1000 hari pertama kehidupan untuk perbaikan dari baik itu ranah perkembangan bahasa, motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, maupun dari kemandirian. Harusnya kita lakukan kapan ini, Dok? Sebenarnya setiap anak normal itu potensi gangguan ada. Anak ini lahir berat badan 3000 ya, kemudian agak skor juga 9-10, bagus, anak aktif ya, motoriknya nampak kelihatan bagus, ototnya juga bagus. Tapi kalau Bu Citra pas MPASI-nya ngasihnya tidak benar, karena anak malas, sehingga target berat badan yang harus naik 500 sampai 600 gram per bulan itu tidak terjadi, sehingga berat badan yang tidak naik tersebut lama-lama asupan kalorinya juga kurang, tentu berat badannya menjadi status gizi normal, menjadi status gizi kurang, dan lama-lama penurunannya akhirnya juga bisa gizi buruk atau malah terjadinya pendek atau stunting. Ya, kan? Nah, dari sedangkan status gizi sangat inline hubungannya dengan kemampuan perkembangan. Jadi sebenarnya dari lahir kita sudah ada program ya, ada aturan gitu, di buku KIA juga dicantumkan, bayi baru lahiran normal pun harus dicek 6 jam pertama, 24 jam pertama, kemudian 3-5 hari ya, kemudian juga usia 14 hari ya, kemudian usia 28 hari, kemudian tiap bulan ya, menjelang usia 1 tahun, kemudian juga setelah 1 tahun ada dicek per 3 bulan, dan di atas 2 tahun per 6 bulan, dan 6 tahun ke atas itu sampai 12 atau 18 tahun minimal kita juga cek perkembangan tiap tahun. Artinya kontinuitas dari screening sesuai nggak anak ini dengan perkembangan usianya itu harus dilakukan, dan program kita sudah ada, karena di masyarakat, di orang tua kita bisa melihat data itu melalui buku KIA-nya, kemudian setelah berarti yang dari bidan itu ya, Dok ya? Dari bidan, dari siapapun yang bisa berikan, yaitu adalah buku komunikasi ya, yang diberi antara orang tua dan tenaga kesehatan. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan dan ada masalah satu ranah saja, itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan asesmen perkembangan oleh dokter di puskesmas. Nah, kalau itu juga kita bisa melihat ada program SDIDTK ya. Nah, ada kelainan dan kirim ke spesialis anak. Nah, dari sini pun kita bisa lihat untuk terapi komprehensif bisa dilakukan, karena kalau ada kelainan perkembangan satu ranah saja, itu kita harus mengecek apakah ada kelainan perkembangan di ranah yang lain. Tadi kalau misalnya anak itu dipengaruhi oleh
pengasuhan asah asih asuh di rumah, karena senternya adalah rumah ya ibu gitu ya. Memang cara mengasuhnya asah asih asuh itu tentu memberikan nutrisi, pelayanan kesehatan termasuk imunisasi untuk menurunkan, mencegah terjadinya penyakit. Kalau itu nggak jalan, dia sering-sering sakit sehingga berat badannya juga berpengaruh. Sekali lagi itu kalau di masyarakat tertuang cukup dengan mempedomani buku KIA. Nah begitu. Nah kalau ada penyakit dasar, tadi dengan saya sudah jelaskan bayi berisiko tinggi, artinya sudah ada catatan risiko-risiko gangguan perkembangan yang akan dialaminya. Nah anak normal saja bisa berisiko, apalagi anak yang sudah ada risiko baik saat dia prenatal maupun saat dia lahir, atau risiko penyakit yang dia derita. Sehingga kalau kita sudah bersama-sama melihat ya, melakukan intervensi secara dini, risikonya akan bisa diminimalisir. Diminimalisir ya dok ya? Ya, mungkin kita bisa mengejar tahap perkembangannya. Misalnya nih pada anak-anak yang BBLR ya, yang lahir dengan BBLR berisiko terjadi gangguan bicara maupun gangguan perilaku. Tapi kalau kita temukan dari awal, tentu latihannya, nutrisinya bisa diberikan, sehingga mungkin kalau anak lain bisa di usia 3 tahun sudah bisa kalimat utuh, misalnya anak-anak BBLR misalnya bisa di usia 4 tahun misalnya, seperti itu. Tapi untuk usia sekolah dia tidak akan ketinggalan, seperti itu. Jadi kita harus catch up dan kejar maksimal. Bayinya berat badan lahir rendah, tapi kalau memang kita terapi dengan bagus lebih awal, tumbuh kembang fisiknya, otaknya itu akan bisa diterapi dengan baik berarti ya dok ya? Dok, kan tadi BBLR itu berpengaruh pada tumbuh kembang otak dan fisiknya, itu kira-kira akan berpengaruh juga nggak tuh dok? Kalau pada BBLR yang jelas dia lahir, berat lahirnya kecil dari normal ya, kecil dari 2.500 gram. Artinya catch up tumbuh berat badannya itu yang kita catch up. Sebenarnya kalau dalam ada target kenaikan berat badan ya 30 sampai 50 gram per hari. Jika itu tercapai, dan bayi tersebut akan mencapai berat normalnya. Luar Tentu biasa. sesuai usia ya. Sesuai usia ya dok ya. Siapa saja yang beresiko untuk tumbuh kembang yang high risk baby ini dok? Ini ya, tadi bayi dengan lahir berisiko itu bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah ya, kemudian IUGR, kemudian juga bayi lahir dengan kejang ya atau gangguan nafas ya, kemudian ada yang pengasuhan yang tidak adekuat, kemudian ada penyakit lain yang menyertai, baik itu penyakit kongenital atau kongenital juga ya dok ya, dan termasuk penyakit infeksi berat. Nah gini dok, masih ada nih pertanyaan dari Sana Jamil dok. Misalnya kita di mana saja nih kita mendapatkan informasi atau pemeriksaan risiko tinggi tumbuh kembang bayi ini dok? Untuk tadi ya, kita melakukan deteksi dini itu orang tua sendiri bisa lakukan, tentu guiding dari petugas kesehatan ya, lewat puskesmas atau lewat rumah sakit atau lewat rujukan tertinggi. Kalau di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah tentu rumah sakit M. Jamil ya. Ketika anak setelah dilakukan asesmen perkembangan memang terjadi gangguan, tentu intervensinya harus komprehensif. Karena misalnya pada bayi baru lahir yang berat badannya amat rendah, kita perlu sebelum kemampuan bicara juga berkembang, sebenarnya kita pastikan dulu untuk perkembangan dari organ pendengarannya, mata ya, karena persepsi dulu terbentuk, baru nanti diolah dan menjadi kata ya. Nah itu juga diperlukan. Kadang juga anak yang gangguan perkembangan ini mengalami gangguan hormonal ya, atau ada penyakit penyerta yang memang diperlukan secara komprehensif ditata laksana oleh tim dokter dari bagian anak. Sesi ini berakhir, ada nggak kira-kira pesan atau tips buat Dunsana Jamil nih dok? Bapak Ibu Dunsana Jamil semuanya, agar pertumbuhan dan perkembangan anak kita optimal sesuai dengan kemampuan ya,
kita memerlukan pemberian nutrisi yang adekuat sesuai dengan usia. Kalau 0 sampai 6 bulan ya tentu dengan ASI eksklusif, dan setelah 6 bulan ke atas sudah dimulai dengan pemberian MPASI ya, sesuai juga dengan kebutuhan yang berkaitan dengan pemberian makronutriennya cukup, mikronutriennya cukup, dan tentu tidak hanya nutrisi yang diperlukan tapi memerlukan stimulasi yang diberikan oleh terutama dari orang tua sendiri dan orang-orang di sekitar orang tua. Ibu bapak semua bisa berpedoman kepada yang tercantum di buku KIA, dan itu disesuaikan dengan usia perkembangannya. Nah, kalau dua-duanya sudah jalan, ceklah perkembangan anak-anak bapak ibu ke fasilitas kesehatan di puskesmas. Kalau ditemukan masalah akan dirujuk ke spesialis anak, dan mungkin kalau ada penyakit penyerta ya itu bisa ditata laksana secara komprehensif di Rumah Sakit M. Jamil sebagai rujukan di Sumatera Tengah. Nah, jangan menyerah dengan apapun yang kita lakukan, karena secara komprehensif kita tidak hanya pengobatan tapi kita juga pengasuhan dan perhatian kepada anak dengan memberikan nutrisi dan stimulasi yang adekuat tersebut. Insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih sekali lagi dokter sudah hadir di ruang podcast kita, dan terima kasih Sanak Jamil, dan silakan untuk follow, subscribe sosial media M. Jamil kita. Saya Citra Mustika mohon izin pamit undur diri. Ketemu lagi di obrolan cegak selanjutnya dengan topik-topik yang menarik laginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.